Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia Siti Putri dari kelas 10 MIPA 2 absen 11. Hari ini saya akan menceritakan kisah berdirinya Kerajaan Majapahit. Kisahnya dimulai dari salah satu prajurit Kerajaan Singosari yang berhasil melarikan diri dari serangan Kerajaan Kediri, yaitu Raden Wijaya. Raden Wijaya berhasil melarikan diri ke Madura dan meminta pertolongan kepada Arya Wirajaya. Raden Wijaya mempunyai taktik untuk mengambil kembali kekuasaan yang telah direbut oleh Kerajaan Kediri. Raden Wijaya sangatlah rajin dan sangat patuh kepada raja, sehingga ia memperoleh kepercayaan penuh dari raja. Setelah memperoleh kepercayaan raja, Raden Wijaya mendapatkan saran dari Arya Wirajaya untuk dapat meninggali daerah liar di daerah pegunungan Arjuna guna membuka pemukiman baru. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Raja Kediri saat itu, yaitu Jayakatwang. Dalam waktu singkat, hutan tersebut sangat cepat berkembang. Raden Wijaya menghimpun penduduk, terutama kaum muda. Raden Wijaya melatih mereka menjadi prajurit yang gagah dan berani. Semakin hari, persiapan semakin mantap, sehingga hutan tersebut disebut dengan Majapahit. Di Madura, Arya Wijaya sudah siap untuk membantu pasukan Majapahit untuk menyerang Kerajaan Kediri. Bertepatan dengan selesainya persiapan untuk menyerang Kerajaan Kediri, tentara Mongol pun datang di Pulau Jawa. Tentara Mongol sebagian besar mendarat di Tuban, sebagian di Sedayu, dan sebagian di Gresik. Kerajaan Jawa, yaitu Kediri. Jayakatwang tidak mampu membendung serangan yang datang begitu tiba-tiba dan sebegitu banyak. Akhirnya pada saat itu juga Jayakatwang dibawa pergi oleh tentara Mongol dan dibunuh, sehingga runtuhlah Kerajaan Kediri. Dengan taktik dan strategi tersebut, Raden Wijaya pun kembali menyerang tentara Mongol. Tentara Mongol tidak menyangka bahwa ada serangan balik dari tentara Majapahit, sehingga kurang lebih 3.000 tentara Mongol tewas. Sedangkan sisanya kembali ke negara asalnya. Pada akhirnya, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit pada tahun 1293. Majapahit merupakan kerajaan Hindu yang diketahui mempunyai struktur pemerintahan yang lengkap. Struktur pemerintahan kerajaan Majapahit mencerminkan adanya kekuasaan yang bersifat teritorial dan sentralisasi. Pada masa pemerintahannya, rakyat merasa aman, tentram, dan damai. Teman-teman seperjuangan Raden Wijaya pun tidak dilupakan. Mereka diangkat menjadi penjabat negara. Namun, ada salah satu temannya yang merasa tidak adil atas pembagian kekuasaan tersebut. Ialah Rangga Lawe. Akhirnya, pada tahun 1295 terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Rangga Lawe atau Bupati Tuban. Ia merasa seharusnya kedudukan Patih Majapahit diberikan kepadanya. Pemberontakan Raja Lawe berhasil ditumpaskan. Ia pun tewas dibunuh oleh Kebo Anabrang. Pada tahun tersebut menjadikan alasan Kerajaan Majapahit sampai 1300 kembali terjadi pemberontakan untuk menghukum yang dilakukan oleh Lembu Sora beserta sahabatnya. Pada akhirnya, Lembu Sora pun gugur bersama sahabatnya, yaitu Juno Demung dan Gajah Biru. Pada tahun 1298 sampai 1300, pada akhirnya Lembu Sora pun gugur bersama sahabatnya, yaitu Juno Demung dan Gajah Biru. Pada tahun 1309, Raden Wijaya wafat. Kemudian ia dimakamkan di kota Majapahit di samping arca Siwa yang berbentuk hirahara. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan seorang patih, yaitu Patih Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk meliputi seluruh Nusantara hingga ke Singapura dan Semenanjung Melayu. Bahkan terasa sampai ke Filipina Selatan dan Thailand. Wilayah yang luas tersebut dibagi menjadi
8 daerah, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Semenanjung Melayu, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Pada sistem perekonomiannya pun sangat berkembang. Di Pulau Jawa, banyak menghasilkan bahan makanan. Di luar Pulau Jawa, terutama bagian timur atau bagian Maluku, banyak menghasilkan tanaman rempah-rempah. Di kota-kota pelabuhan seperti Tuban, Gresik, Sedayu, Ujung Galuh, Canggu, dan Surabaya dikembangkan untuk perdagangan antar pulau, baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Masa Majapahit, bidang seni budaya berkembang sangat pesat, terutama seni sastra. Salah satu contohnya adalah Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Selain seni sastra, ada juga seni bangunan. Contohnya, Candi Panataran, Candi Tigawangi, Candi Surawana, Candi Jabung, dan Gapura Bajang Ratu. Sekian dari penjelasan saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.